Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Kali ini kita akan membahas tentang linked list. Ya, terus terang untuk linked list ini studi kasusnya bisa sangat banyak sekali karena sebenarnya linked list ini bisa dibilang tidak secara operasional dia tidak banyak berbeda dengan list biasa. Hanya saja biasanya pemilihan kapan menggunakan list, kapan menggunakan linked list biasanya adalah berdasarkan performanya. Kalau dalam satu operasi tertentu, sebagai contoh di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa linked list sangat cepat digunakan untuk operasi yang kebanyakan adalah penambahan atau pengurangan di depan atau di belakang data. Dibandingkan dengan linked list akan lebih cepat di situ. Apabila kita menggunakan linked list untuk kasus lain, terkadang kita perlu mencoba apakah linked list lebih efisien digunakan untuk kasus tersebut atau enggak. Di sini kita menggunakan studi kasus sorted insert. Studi kasusnya di sini kita membuat rangkaian data yang otomatis terurut ketika ada data baru diinput. Jadi misalkan ketika ada banyak data, kemudian kita menginputkan data baru, kemudian data yang baru itu harus ditaruh di tengah, dia akan mencari tempat untuk memastikan datanya tepat terurut itu ditaruh di mana. Untuk melakukan operasi tersebut, pertama kita akan mengecek apakah sudah ada data yang tersimpan atau tidak. Jika belum ada, berarti kita nggak perlu repot-repot mengurutkan, pasti itu akan menjadi data yang pertama. Selanjutnya, jika ternyata memang sudah ada data yang tersimpan, kita mengecek apakah data yang akan diinputkan ini lebih kecil daripada data yang di head atau di linked list pertama. Jika iya lebih kecil, maka itu sudah pasti akan menjadi yang seharusnya menjadi head, sehingga kita memasukkan di awal dan otomatis akan menggeser data yang pertama sebelumnya ke data selanjutnya. Jika ternyata data yang diinputkan itu tidak memenuhi syarat sebelumnya, artinya sudah ada data dan lebih besar daripada data pertama, maka kita harus melakukan perulangan dulu untuk mengecek apakah data yang akan diinputkan ini datanya lebih besar atau lebih kecil dari node saat ini. Jika misalkan datanya sudah lebih besar dari node saat ini, maka kita akan menginputkannya di setelah data tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya mengimplementasikan linked list seperti yang ada pada buku-buku textbook dengan menggunakan node. Di dalam node ada data dan ada next. Selanjutnya ada linked list juga. Di dalam linked list tersebut kita menyimpan dua list, yaitu first dan last, untuk memudahkan menginputkan data di depan dan di belakang. Kemudian ada learn juga untuk menyimpan jumlah data yang sudah terinputkan. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung jumlahnya ada berapa, kita nggak perlu menghitung satu-satu, kita bisa langsung menggunakan learn. Selanjutnya di sini seperti biasa sudah ada first insert ini jika kasusnya yang kita masukkan adalah data pertama. Kemudian ada insert head, ini maksudnya adalah menginputkan data di awal. Di sini logikanya seperti biasa, jika belum ada data, learn sama dengan kosong atau belum ada data, maka kita menggunakan first insert untuk memasukkan data yang pertama. Jika tidak, maka node yang akan baru dibuat nextnya akan diarahkan ke first saat ini, kemudian firstnya dipindah ke node yang baru dibuat itu. Ada juga fungsi insert tail. Di sini adalah untuk menginputkan data di belakang, sama seperti yang mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini saya membuat ada fungsi baru ini, find node by value. Maksudnya untuk mencari node berdasarkan nilai tertentu. Misalkan kita mencari nilai 15, apakah nilai 15 itu ada, kita akan mencari node dari awal sampai akhir. Jika sampai akhir tidak ditemukan, maka dia akan melakukan return none. Selanjutnya insert after, ini masukkan di tengah-tengah. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah sorted insert. Logika dari sorted insert ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, kita mengecek apakah sudah ada isinya atau tidak. Kalau belum ada isinya, maka kita melakukan insert head. Insert head ini tadi sudah ada. Kalau belum ada datanya, maka otomatis dia akan menjadi data pertama dan seterusnya. Kemudian kita juga mengecek data lagi. Apabila first data atau data di node yang pertama itu ternyata lebih besar daripada node yang mau diinputkan, kita juga akan melakukan insert head. Nah, ini sebenarnya logika seperti ini bisa kita persingkat dengan menggunakan logika OR. Ini saya taruh di atas, misalkan ini OR. Ya, untuk memastikan saya kasih kurung buka kurung tutup di sininya, di kondisi yang pertama. Sehingga yang ini sudah tidak diperlukan lagi. Oke, gitu ya. Jadi dalam pemrograman tidak ada cara yang pasti salah atau pasti benar. Suatu saat setelah kita membaca program kita kembali, kadang-kadang kita perlu melakukan evaluasi apakah ini bisa dipersingkat atau tidak untuk memastikan
program akan bisa lebih terbaca. Selanjutnya, jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya sudah ada datanya dan data yang kita inputkan itu bukan lebih kecil daripada data pertama, maka kita akan melakukan perulangan untuk memastikan bahwa data yang akan kita inputkan ini tidak lebih besar daripada data yang saat ini. Data saat ini kita simpan pada sebuah variabel namanya adalah current, kemudian kita masukkan dari awal, kita mengset di sini set current di node awal untuk memulai pencarian dari awal. Kemudian kita menggunakan while ini sebagai perulangan untuk mencari node, untuk mencari posisi node yang sesuai. Ya, kita melakukan ini jika nextnya bukan none, artinya kalau nextnya sudah none itu sudah berakhir ya, datanya sudah berakhir, berarti otomatis kita inputkan di akhir. Atau kalau tidak itu berarti kita ngecek apakah next data itu lebih kecil daripada node saat ini. Artinya jika posisi saat ini sudah data yang mau node baru yang mau diinputkan, data pada node baru yang mau diinputkan itu lebih besar, maka itu adalah posisi yang tepat untuk menginputkan data, ya. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian ini sampai ketemu dua kondisi ini. Kalau kondisi salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi, maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya di sini. Langkah selanjutnya 3 baris di bawah ini untuk menginputkan data di tengah linked list atau di akhir. Oke, ini print all, ini tambahan untuk memudahkan kita mengevaluasi nantinya. Oke, kita jalankan. Oh ya, saya lupa. Nantinya kalian tidak akan langsung bisa menjalankan di sini karena ini notebooknya saya jalankan di tempat saya. Untuk bisa digunakan, kita harus mengcopy dulu ke drive kita masing-masing. Copy to drive. Ya, sudah selesai create copy-nya, sudah tidak ada di sini, sudah tidak ada tulisan copy to drive lagi. Kita konekkan untuk bisa menjalankan. Oke, kalau statusnya sudah connected dan bentuknya sudah centang seperti ini, berarti sudah bisa kita jalankan. Berarti kita jalankan ininya, kelas node dan kelas linked listnya sudah. Selanjutnya kita coba dulu secara manual. Linked list masih kosongan, insert, kita inputkan 5 data. Yang bukan 5 data seperti ini, kemudian kita print all, jalankan. Kita melakukan kesalahan di sini, yang diinputkan di sini parameternya adalah node bukan value. Jadi di sini kita harus selalu membuat new node. Kita harus membuat node baru 15. Oke, kita jalankan ulang. Oke, sudah. Tadi saya inputkan 5 data secara acak, kita uji coba. Setelah dijalankan hasilnya dia sudah terupload 3, 12, 15, 19, 17, 19, 78. Oke, sudah benar. Kalau hanya sekedar untuk 5 data saja bisa. Untuk menguji coba, saya nantinya mau membandingkan performanya dengan yang list biasa. Kalau cuma 5 susah untuk dilihat perbedaannya. Nanti kita akan menginputkan banyak data. Jadi untuk uji coba coding ini nanti kita akan buat angka random sejumlah yang kita inginkan. Codingnya seperti ini 20, misalkan saya ganti jadi 20 biar kelihatan dulu gitu ya. Nah, ini nanti angkanya akan random seperti ini. Kita uji cobakan. Di sini sudah saya buat link listnya. Jadi list angka ini kita lakukan for, kemudian kita inputkan semua elemennya satu persatu ke dalam linked list ini menggunakan insert. Kalau sudah, nanti di print all. Oke, coba kita jalankan.
Hasilnya sudah betul. Ini sudah terurut sampai belakang. Dan waktu yang diperlukan adalah 3,22 milisecond. Masih cukup cepat ya. Kita tambahkan datanya. Kita tambahkan datanya jadi 100 gitu ya. 100. Oke, waktunya 3,11 milisecond. Oke, nanti tambah lagi. Nah, sebagai pembandingnya, saya juga akan membuat kelas atau struktur data yang hampir mirip dengan yang kita buat link list tadi. Ini saya membuat namanya adalah data list. Kalau tadi saya menggunakan link list, menggunakan node satu persatu, di sini datanya saya simpan dengan menggunakan list seperti ini ya. Kemudian saya juga membuat fungsi sorted insert sama seperti tadi. Sengaja nama fungsinya saya samakan persis dengan yang link list biar nanti pada waktu kita mencoba kita bisa tinggal copy paste. Logikanya sedikit berbeda karena dari list sendiri sudah ada fungsi insert ini, jadi kita nggak perlu repot-repot yang seperti tadi. Bisa dengan menggunakan insert dimasukkan kepada indeks yang mana. Sebelum itu kita mencari indeksnya yang mau dimasukkan, kita mencari dulu indeks yang sesuai di yang mana dulu, kemudian kita inputkan value-nya. Oke, saya jalankan ini biar dapat bisa digunakan menggunakan data, menggunakan list angka yang sama. Ini data list saya jalankan. Berapa kecepatannya? Kecepatannya 355 microsecond. Ini ternyata dengan menggunakan list ini, dengan menggunakan list bawaan Python itu lebih cepat, jauh lebih cepat berkali-kali lipat dibandingkan yang dengan yang kita buat ya. Yang kita buat memerlukan waktu 3,11 milisecond, sedangkan yang di sini dia cuma memerlukan waktu 355 microsecond. Itu berarti berapa milisecond ya? Mungkin untuk lebih jelasnya ini saya tambahkan aja jadi 1000. Coba saya tingkatkan jadi 1000 dulu. Masih cepat, jadi 10.000. Nah, ini udah agak lambat. 7,89 second. Oh, mungkin ini printnya saya hilangkan aja. Barangkali ini pengaruh kecepatan. Oke, ya nggak terlalu jauh beda ya. Kecepatannya 7,3 second untuk menginputkan sebanyak 10.000 data. Bagaimana dengan yang data list? Kita jalankan 1,59 second. Jadi jauh berapa kali lipat berarti ya? Hampir 5 kali lipatnya, antara 5 atau 6 kali lipat lebih cepat dengan menggunakan list. Kenapa bisa seperti itu? Ini masih kita belum membedakan secara head to head antara link list dengan list. Salah satu alasan kenapa eksekusi link list yang kita buat jauh lebih lambat dibandingkan bawaan Python karena implementasi link list yang kita buat itu sangat sederhana. Karena ya untuk memudahkan pengajaran ya. Kalau kita buat optimal itu manajemen memori dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan, tapi kita nggak memperhatikan itu, pokoknya kita langsung membuat saja. Akibatnya performanya tidak optimal, meskipun untuk logikanya lebih mudah dipelajari, tapi performanya jadi tidak optimal dengan implementasi Python yang lebih efisien. Ya, agar kita lebih fair ya antara link list dengan Python, kita menggunakan implementasi link list yang disediakan pada Python, yaitu DEC pada collection. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa DEC ini adalah tipe data collection yang disediakan oleh Python dan dia menggunakan prinsip data link list. Di sini saya membuat yang mirip dengan data list ini. Bedanya ini kita menggunakan list, sedangkan di sini kita menggunakan DEC. Oke, kita jalankan, kemudian ini kita jalankan lagi. Ya, dengan menggunakan DEC, kecepatannya 1,63 second. Ini 1,59, jalankan lagi 1,58. Yang DEC list 1,62. Oke. Terlihat di sini sama-sama dengan menggunakan implementasi bawaan dari Python, baik list maupun DEC, di mana DEC menggunakan link list. Kita lihat ternyata untuk operasi sorted insert ini menginputkan data di tengah dengan cara memilah terlebih dahulu dia di indeks yang mana agar data selalu tersorting. Itu ternyata dengan menggunakan list sedikit lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan DEC yang implementasinya adalah dengan menggunakan link list. Jadi dengan percobaan seperti ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita membuat program yang banyak melakukan operasi serupa seperti ini, banyak mencari tempat inputan kemudian menginputkan di tengah, itu sebaiknya kita menggunakan list saja, tidak menggunakan link list, karena di sini penggunaan list performanya lebih cepat dibandingkan menggunakan link list. Oke, kurang lebih seperti itu, semoga bisa difahami. Jika masih kurang paham silahkan di back pada bagian-bagian yang belum paham, bisa diulangi sambil dibuka
notebooknya. Link notebooknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Jika masih belum paham lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Di video tutorial selanjutnya saya akan mencoba mengimplementasikan link list ke studi kasus lain, studi kasus yang lebih advance. Nantinya saya akan bahas tentang sparse matrix. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.